Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan Tim Nasional Indonesia U16 lawan Vietnam yang berakhir untuk kemenangan Tim Nasional Indonesia U16 dengan skor 2-1. Dengan demikian Timnas U16 berhasil menang di setiap pertandingan fase grup dan menjadi juara grup. Kita sama-sama tahu betapa pentingnya bagi para pemain Timnas U16 agar bisa menang lawan Vietnam. Karena seperti yang sama-sama kita pahami bahwa sejak dilatih oleh Coach Sintayong, Tim Nasional Indonesia Senior, U23 dan juga U19 belum bisa menang lawan Vietnam. Jadi memang tentu kita berharap agar Coach Bima Sakti bisa menerapkan game plan yang sesuai agar bisa meraih kemenangan lawan Vietnam, dan itu dilakukan dengan sangat baik oleh para pemain, teman-teman. Saya memang tidak merekam konten ini di tempat seperti biasanya, di mana saya biasa membuat konten di rumah saya, di mana saya membuat studio kecil. Kali ini saya berada di Indosiar karena saya juga sedang bersiap-siap untuk siaran Liga Inggris, pertandingan antara Everton versus Chelsea. Tapi bagi saya sangat penting juga membuat konten ini untuk menjelaskan kepada teman-teman apa yang sebetulnya terjadi di pertandingan tadi. Dan jelas kita bisa melihat bahwa para pemain dari Tim Nasional Indonesia U16 punya semangat juang yang luar biasa dan juga punya mental yang kuat. Buktinya apa? Mereka tertinggal tapi mereka bisa comeback, bisa mencetak 2 gol melalui open play, melibatkan kerjasama di antara para pemain. Dan saya juga ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang line up yang dipilih ya oleh Coach Bima Sakti, mulai dari penjaga gawang Andrika. Dan kali ini dia bermain baik ya, kita lihat dia melakukan satu save yang krusial untuk menggagalkan upaya dari para pemain Vietnam menyamakan kedudukan. Ada Rizar, ini pemain yang bermain sebagai fullback sebelah kanan. Ada Iqbal, luar biasa permainan dari Iqbal. Zaki bersama Iqbal di center back. Ada Habil beberapa kali melakukan overlap dengan baik, memberikan umpan-umpan kunci. Kemudian ada Narendra Tegar, ini pemain yang bermain sebagai holding midfielder. Ada juga Rizky Afrizal, ini pemain yang memang permainannya impresif dari setiap pertandingannya. Kaviatur Rizky, luar biasa pergerakannya dari sayap. Hanif Ramadan, salah satu pemain kuat di lini tengah. Nabil Asura dan juga Arkan Kaka. Nabil dan Kaka yang mencetak gol di pertandingan ini ya teman-teman. 2 striker yang diturunkan oleh Coach Bima Sakti. Dari lineup ini tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Coach Bima Sakti, artinya dia tidak ingin mengganggu chemistry yang sudah terjalin di antara para pemain di pertandingan kedua lawan Singapura. Menurut catatan saya hanya 3 perubahan yang dilakukan di lineup, Zaki, Habil dan juga Narendra. Dan ternyata 3 pemain ini bermain begitu rapi teman-teman, sehingga kita bisa melihat koordinasi antar lini dari Timnas U16 berjalan secara rapi dan konsisten hingga pertandingan selesai. Bagaimana jalannya pertandingan? Saya ada membuat konten preview kan untuk pertandingan ini teman-teman. Dan saya jelaskan di konten preview tersebut bahwa yang paling penting bagi para pemain Timnas U16 itu yang pertama harus bisa melakukan counter press dan yang kedua melakukan high pressing. Untuk apa? Untuk mencegah para pemain dari Vietnam membentuk ritme permainan mereka. Jadi jika para pemain Vietnam itu tidak bisa membentuk ritme permainan mereka, sulit mengalirkan bola, otomatis mereka akan sulit menciptakan peluang. Dan ternyata itu yang benar-benar terjadi kan teman-teman. Para pemain dari Timnas U16 melakukan high press terus menerus, bahkan beberapa kali para pemain Vietnam melakukan kesalahan, apalagi itu di menit-menit awal ketika mereka lebih sering melakukan kesalahan. Dan kita juga sebetulnya mendapatkan peluang di menit awal dari Hanif Ramadan, dan ternyata itulah satu-satunya peluang yang berbahaya di babak pertama. Kenapa? Karena para pemain Vietnam betul-betul fokus untuk menahan gempuran dari para pemain kita. Dan sayangnya di babak pertama passing-passing dari para pemain kita tidak begitu akurat sehingga sulit untuk menciptakan banyak peluang secara open play. Dan akhirnya Vietnam bisa mencetak gol. Yang saya melihat mereka pintar juga, mereka coba untuk membangun counter beberapa kali yang sebetulnya gagal, tapi akhirnya mereka bisa mengirimkan umpan melewati lini pertahanan dari Timnas U16, dan ada pemain mereka yang melakukan pergerakan individu. Sepintas memang saya melihat bahwa ada Rizar ya yang sepertinya melakukan pelanggaran, tapi ketika dilihat dari angle yang lain, kalau saya sih gak melihat ada pelanggaran yang serius ya yang dilakukan oleh Rizar. Tapi memang wasit telah membuat keputusannya, mungkin saya juga yang salah lihat dari replay itu. Dan penalti bagi Vietnam bisa mencetak gol tentu. Mereka senang bisa mencetak gol lebih dulu dan sudah pasti game plan-nya itu akan mengandalkan counter bertahan. Tapi ternyata para pemain Timnas U16 ini memang punya mental yang kuat dan juga seperti yang tadi saya katakan fighting spiritnya luar biasa teman-teman. Padahal mereka masih sangat amat muda kan.
Kita tahu ini adalah pemain-pemain muda, pemain-pemain yang karirnya masih sangat panjang. Tapi mulai sekarang, mereka harus paham pentingnya itu kerjasama. Dan seperti yang saya juga jelaskan di konten preview, bahwa saya optimis bahwa Timnas U16 bisa memberikan perlawanan ke Vietnam, asalkan para pemain bisa menjalankan taktik dari Coach Bima Sakti. Dan itu yang mereka lakukan. High press, counter press, dan kemudian passing dan pergerakan tanpa bola. Nah, kita lihat bagaimana gol yang dihasilkan oleh Timnas U16. Yang pertama itu kan gol pertama, Narendra melakukan pergerakan individu. Perlu juga pergerakan individu ketika memang ada ruang. Dan dia juga tidak langsung syuting, tapi dia memberikan umpan. Dia memberikan umpan ke siapa? Kepada Kakak yang sudah berdiri dalam posisi yang menguntungkan. Dan Kakak bisa mencetak gol yang indah. Artinya ini memang melibatkan proses kerjasama yang rapi. And then terus dipres para pemain Vietnam agar mereka sulit berkembang. Dan akhirnya kita bisa mencetak gol kedua sama juga melalui proses kerjasama, di mana Nabil melakukan pergerakan tanpa bola dan dia free dan dia bisa menyelesaikan peluang tersebut secara baik. Tapi para pemain Vietnam kita tahu tidak menyerah. Betul kan, mereka terus menyerang, mereka terus memberikan tekanan kepada para pemain kita. Tapi bagusnya para pemain kita juga tidak banyak melakukan pelanggaran. Justru mereka juga coba terus-menerus counter press. Dan saya melihat teman-teman bahwa stamina atau juga fisik para pemain dari Timnas U16 padahal mereka masih sangat muda sudah bagus. Ini yang tentu saya harapkan bisa mereka pertahankan agar nanti mereka ketika sudah naik level ke U19, ke U23 dan tentunya ke senior, mereka akan bermain dengan cara yang sama. Fisik mereka harus kuat, stamina prima, dan otak mereka jalan. Jadi saya melihat mereka gak egois. Jika mereka egois tertinggal, ya sulit untuk bisa comeback, apalagi menyamakan kedudukan begitu cepat ketika babak kedua dimulai. Jadi memang terlihat bahwa para pemain dari Timnas U16 mengandalkan kecerdasan di usia yang muda. Itu sangat penting dan saya harapkan mereka bisa mempertahankan style of play seperti ini. Dan Coach Bima Sakti, yang saya baca banyak ya komentar dari teman-teman di channel YouTube Triple B dan juga beberapa yang DM ke akun IG saya yang tidak percaya dengan Coach Bima Sakti. Tapi berkali-kali saya mengatakan bahwa ini sebetulnya adalah pelatih yang bagus yang bisa membuat para pemain muda kita ini cepat berkembang. Dan ternyata itu yang dia buktikan. Karena game plan-nya itu sesuai dengan kemampuan para pemain muda kita, teman-teman. Artinya para pemain muda kita itu bisa cepat membentuk chemistry. Kenapa? Karena mereka mudah memahami taktik dari Coach Bima Sakti. Jadi nggak membuat mereka bermain dengan kesulitan. Jadi mereka bisa mengalirkan bola secara cepat karena mereka tahu kemana mereka perlu memberikan umpan. Artinya nggak ribet lah permainannya. Dan itu yang kita inginkan, permainan yang simple tapi harus efektif, harus bisa menciptakan banyak peluang-peluang yang berbahaya. Dan kalaupun tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya, ya dengan seminim peluang harus bisa mencetak gol seperti yang dilakukan oleh para pemain dari Timnas U16. Sekarang Timnas U16 telah lolos ke babak semifinal. Ya bagi saya yang paling penting mereka sudah bisa mengalahkan Vietnam. Tentu ini akan menambah kepercayaan diri dari para pemain Timnas U16. Dan seperti yang pernah saya katakan di konten sebelumnya tentang Timnas U16, bahwa bagi saya menjadi juara itu tidak penting. Yang penting para pemain dari Timnas U16 itu harus bermain dengan rapi. Dan itu yang mereka tunjukkan di pertandingan tadi kan teman-teman. Mereka bermain rapi. Kita lihat mereka kompak dalam urusan menyerang dan juga bertahan. Penjaga gawang juga Andrika bermain baik di pertandingan ini. Dan dia juga melakukan 2 penyelamatan yang krusial. 1 dia lakukan sebelum pertandingan berakhir itu ketika ada pemain Vietnam melepaskan tendangan. So well done boys, kalian berhasil mengalahkan Vietnam, salah satu tim kuat di kawasan ASEAN. Kita tunggu lagi bagaimana perjuangan dari para pemain Timnas U16 di babak semifinal. Dan kemudian tentu kita harapkan mereka bisa lolos ke final dan menjadi juara. Tapi lagi-lagi saya ulangi, bagi saya menjadi juara itu bonus. Yang paling penting cara bermainnya seperti ini. Karena para pemain ini nanti akan naik level ke U19, U23 dan tentunya ke senior. Dan saya yakin bahwa Coach Sintayong juga mengamati permainan dari Timnas U16 dan tentu sekarang juga sudah melihat bagaimana progres yang luar biasa dari para pemain muda kita. Kita tunggu teman-teman pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Timnas Indonesia U16. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.